Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara tentang persiapan pasukan Indra Safri. Ini timnas U22 yang dipersiapkan menuju ke SEA Games Kamboja ya 2023 dan ditargetkan ya target mereka adalah medali emas. Ya memang kalau bisa target medali emas berat tetapi harus dilakukan karena ini sudah menjadi target Ketua Umum juga PSSI. Erick Thohir sudah menginginkan bahwa waktunya setelah 32 tahun lamanya kita tidak bisa mendapatkan medali emas, terakhir 1991 di Manila, inilah saatnya diberikan tanggung jawab itu kepada Indra Safri dan pasukannya. Harus bisa menembus final dan meraih medali emas. Itu saya bilang tadi, tidak mudah, tidak gampang. Ya ini tugas berat memang, karena walaupun kita berada di grup A yang terbilang sangat ringan, ya, kita bisa lolos, tetapi kan yang ada nanti di semifinal yang menghadang adalah tim-tim yang menjadi momok bagi Indonesia selama ini, apalagi kalau bicara di SEA Games. Ada Vietnam sebagai juara bertahan, juga ada Thailand. Nah, pasti kita akan ketemu dengan salah satu di antara dua tim ini. Walaupun di grup B itu ada tim-tim lain ya, yang berpotensi juga bisa membuat kejutan dan bisa lolos ke babak semifinal. Katakanlah di sana ada Malaysia, ada Singapura juga ya. Tetapi yang diunggulkan pasti Vietnam dan Thailand. Siapapun yang menjadi juara atau runner up pasti akan ketemu Indonesia. Terserah Indonesia menjadi juara grup A atau runner up grup A juga, mereka tidak bisa menghindari dari duel menghadapi Vietnam atau Thailand. Itu yang saya bilang tadi, memang tugas ini berat. Kalau bisa menembus final, menggagalkan salah satu di antara Vietnam dan Thailand, ini luar biasa. Tinggal kita berhitung nantinya untuk merebut medali emas seperti yang dilakukan oleh Indra Safri memang di 2019 di Manila. Indra Safri membawa tim Indonesia yaitu lolos ke final dan kalah dari Vietnam di babak final. Sekarang dia akan coba mengulang apa yang dilakukan di Manila dan membawa tim ini bukan sekedar lolos, tetapi medali emas yang diincar. Jadi semoga ya, kita tentunya berharap demikian. Yang pasti ya, suatu hal yang gembira akan disambut dengan luar biasa kalau kita bisa meraih medali emas di SEA Games. Nah, dalam rangka menuju ke sana ada beberapa uji coba yang akan dilakukan oleh timnas U22 kita. Ya kemarin juga kita sudah tahu bagaimana tim U22 kita ini bermain imbang dengan Bayangkara, salah satu peserta di Liga 1 Indonesia. Bayangkara kita tahu ada di papan tengah, paling tepat di peringkat ke-8, dan mereka juga punya pemain nasional ya di tim senior yang sedang naik daun seperti Dendi Sulistiawan. Dan Dedi pula yang bisa menyamakan kedudukan setelah tim asuhan Indra Safri ini unggul lebih dulu dan akhirnya berakhir imbang 1-1. Nah, itu dalam rangka di mana Indra Safri ingin mencoba semua pemain, ya di semua posisi. Dia ingin melihat penampilan tim ini, artinya bukan soal sekedar menang sini yang harus dibidik, tapi dengan hasil imbang pun oke, mau kalah pun saya pikir oke, karena ini uji coba, ya. Sehingga dia bisa melihat siapa-siapa pemain yang pantas untuk dia tetapkan sebagai timnya di antara 20 pemain yang akan dia bawa. Sekarang kan mungkin masih ada 30 lebih lah pemain. Setelah ada pencoretan, ada 11 pemain yang sebelumnya dicoret oleh Indra sambil menunggu beberapa pemain yang akan datang bergabung, yaitu pemain-pemain nasional yang berada di bawah Sintayong sebelumnya. Dan 11 pemain itu diantaranya ada yang sudah perkuat timnas bersama dengan STY, misalnya Brai Fatare, Ramai Rumakik juga yang ada di sana, dan ini semua di luar dugaan bahwa mereka itu akhirnya dicoret ya. Selain Brai ya dan Ramai Rumakik, ada Rangga Widiansa dari Persik juga, ada Imade Tito Wiratama dari Bali United, Teofilo Dewa, Seia da Costa ya dari Arema, Komantri Wiratama dari Bali, ada Muhammad Darmawan ya Persita, Tri Setiawan Persipal, Salmani Persiba, dan Ivan Nanda Pratama dari PSS Sleman. Itu 7 pemain yang sudah mungkin teman-teman sudah tahu karena beberapa hari lalu dicoret. Kemudian kita akan mempersiapkan juga menghadapi Lebanon. Lebanon U22 ini sudah tiba kemarin di Indonesia dalam hal persiapan nantinya bertanding pada hari Jumat. Hari Jumat di Stadion GBK, Gelora Bung Karno. Ya, ini pertandingan pertama dari 2 rencana pertandingan uji coba. Jadi di Jumat dan hari Minggu, 14 April dan 16 April di tempat yang sama. Ya, tentunya ini akan menjadi hal yang baik bagi
pasukan kita, pasukan U22 yang akan bertarung menghadapi Lebanon. Harus dimanfaatkan laga ini ya sebaik mungkin, dan Indra pasti akan memilih skuad terbaik dia berkaca dari pertandingan kemarin ketika ia banyak memainkan pemain-pemain itu untuk melihat, saya pikir siapa yang starting 11 yang pasti untuk menghadapi Lebanon setelah berkaca dari hasil imbang melawan Bayangkara. Ya, ini kita masih menunggu juga kedatangan dari Marcelino Ferdinand yang berada di Belgia bersama dengan Deinze, klubnya di sana, karena Ferdinand ini sudah dipastikan oleh Indra akan ikut bergabung di tim U22 SEA Games. Ini pemain kunci, pemain bagus yang ada di lini tengah. Kalau dia ada memang sudah merupakan suatu hal yang sangat baik ketika akan bertarung di SEA Games. Ada Pratama Arhan juga yang sedang dinantikan, akan semakin kuat di jantung pertahanan kita, karena kita tahu bersama di sini masih ada Rizky Ridho, masih ada Alfriana Dewangga juga, dan Muhammad Ferrari yang bisa diandalkan di lini belakang. Memang menarik ya kalau bisa dilihat di sini, terlepas Marcelino Ferdinand belum bergabung, tapi di tengah itu pasti rame ya. Masih juga menunggu dua pemain dari PSM Makassar yang nantinya pada tanggal 16 akan bertarung di pertandingan terakhir untuk merayakan pesta juara mereka di kandang mereka di Parepare, di Stadion Gelora B.J. Habibie, di saat PSM akan menghadapi Borneo. Jadi setelah mereka menuntaskan laga itu, baru dua pemain yang dipanggil, ya Ramadan Sananta di posisi striker dan Ananda Raihan Alif, gelandang bertahan yang sangat kuat ya bagi PSM, sedang naik daun di kompetisi Liga 1. Anak muda ini dipanggil oleh Indra Safri. Kalau mereka bergabung kan semakin kuat. Nah, posisi di tengah ini rame ya, karena selain Marcelino dan Ananda Raihan Alif, itu mereka masih punya Beckham Putra. Ya ini bagus ya. Kemudian dari Rifki Dwi Setiawan, ini pemain Persita. Kalau Beckham kan ini dari Persib Bandung. Mereka Donitri juga masih bisa diandalkan sebagai salah satu gelandang bertahan yang bagus. Donitri ini pemain yang bermain di Persija Jakarta dan banyak mendapatkan jam bermain oleh pelatih Thomas Doll ya, di Persija. Ada Kanu Helmiawan juga yang kita tahu bersama ada di sana. Tinggal persaingan yang ada, tidak semua mungkin akan dibawa oleh Indra Safri karena dia hanya punya kuota 20 pemain yang akan dia bawa. Tentunya persaingan sengit akan ada di posisi tengah ini. Ada David Maulana juga yang ada di sana. Nah, tidak kalah menarik dalam persaingan ini selain di sektor gelandang, itu di posisi depan juga ya. Karena saya sudah katakan tadi ada Ramadan Sananta yang nantinya akan datang untuk bergabung, tapi sana juga ada pemain U20 yang direkrut oleh Indra Safri, Hoki Caraka juga akan berada di lini depan, di lini serang tim U22 kita. Jadi memang bagus ya kombinasi ini. Dan juga kita tahu ada Irfan Jauhari, ada pemain dari Papua yang digadang-gadang sebagai penerus Boaz Salosa, yaitu James Kelly Schroyer, dan ada Titan Agung yang juga ada di lini serang. Jadi mungkin ada 5-6 pemain ya di lini serang yang akan bersaing juga sama seperti di sektor tengah. Nah, tidak semua juga ya akan dibawa oleh Indra. Ya mungkin hanya 2 atau 3 striker yang akan ditaruh di sana ya. Hoki Caraka saya pikir berpeluang, Ramadan Sananta juga punya peluang, ada Irfan Jauhari. Kalaupun ada 4 striker yang akan dicoba di sana, James Kelly Schroyer, anak muda ini perlu dicoba sebagai wakil dari Papua. Nah, kita kembali ke persiapan menghadapi Lebanon. Ya, ini tidak boleh dilewatkan pasti oleh Indra Safri. Indra Safri akan mengkalkulasi siapa-siapa pemain yang akan dia tempatkan. Ya, baik di posisi penjaga gawang, di lini belakang, lini tengah sampai lini depan. Karena tentunya tidak boleh kalah dalam laga ini, ya walaupun ini hanya sekedar uji coba, tetapi tentunya kalau dengan kemenangan kan akan menimbulkan rasa percaya diri, ya motivasi yang tinggi bagi pemain-pemain U22 ini. Apalagi ini akan melakoni 2 laga. Kalau melakoni 2 laga ini harus ikut seperti tim senior. Ketika melawan Curaçao, melawan Burundi, 2 laga yang dimainkan itu di FIFA Matchday selalu tidak kalah. 2 kali menang melawan Curaçao, 1 kali menang dan 1 kali imbang melawan Burundi. Ini pun boleh adik-adik yang di bawah itu U22 ini harus menyesuaikan, mumpung bermain di kandang. Apalagi mencoba lapangan yang oke, yang bagus di GBK. Ya di hadapan publik sendiri, ya kita harus bisa mendapatkan hasil yang positif.
ya di saat akan menghadapi Lebanon. Lebanon tim yang bagus juga. Ya bukan tidak mungkin Lebanon bahkan bisa mengalahkan pasukan Indra Shafri walaupun mereka sebagai tamu dalam uji coba ini. Jadi kita akan lihat nantinya apa yang harus dilakukan oleh Indra Shafri. Taktik apa? Karena kemarin melawan Bayangkara dia sudah bisa melihat itu. Ya bagaimana apa kekurangan-kekurangan dari pemain-pemain asuhan dia, ya, sehingga ini harus cepat dia ubah, dia harus bisa menentukan strategi, taktik yang akan dikembangkan menghadapi Lebanon. Apakah bermain dengan 4-2-3-1, 4-3-3, itu masih menjadi urusan lah bagi Indra Shafri yang akan menentukan, karena dia yang lebih tahu dengan tim asuhannya. Tapi yang paling penting, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif dari 2 laga uji coba yang akan berlangsung pada tanggal 14 dan 16 April ini, ya. Selamat bertanding buat tim U22 dan selamat berjuang. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.